Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadanti dari Fakultas Ilmu Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 18621502235 akan menjelaskan terkait tema kualifikasi profesional guru PAUD. Dosen pengampu Ibu Roza Yenita MPD. Masalah pendidikan berhubungan dengan hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu, masalah pendidikan terus berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri. Bahkan, hakikat kedua proses itu menyatu dalam proses kehidupan manusia, dan keduanya tidak terpisahkan. Berjalannya pendidikan tidak lepas dari adanya sarana prasarana, peserta didik, dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan. Kualifikasi mendorong seseorang untuk memiliki suatu keahlian khusus dalam dunia pendidikan. Kualifikasi dimengerti sebagai keahlian khusus dalam bidang pendidikan, baik sebagai pengajar mata pelajaran atau yang lainnya. Bahkan, kualifikasi juga dapat dilihat dari segi derajat lulusnya. Seperti dalam Undang-Undang Sisdiknas 2003 ditetapkan bahwa untuk menjadi seorang guru sekolah dasar atau SD harus lulusan setara S1. Kualifikasi guru dapat dipandang sebagai pekerjaan yang membutuhkan kemampuan yang mumpuni. Kualifikasi guru berbeda sesuai pada tiap tingkatnya, baik guru PAUD, TK, ataupun RA, sampai pada tingkat pendidikan. Kompetensi dapat digambarkan sebagai kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas peran. Kemampuan mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan-keterampilan, sikap-sikap, dan nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan, sikap-sikap, dan nilai-nilai pribadi, dan kemampuan untuk membangun pengetahuan dan keterampilan yang didasarkan pada pengalaman dan pembelajaran yang dilakukan. Standar kompetensi guru dikembangkan secara utuh dari 4 kompetensi utama, yaitu yang pertama kompetensi pedagogik, yang kedua kepribadian, yang ketiga sosial, dan yang keempat profesional. Pendidikan anak usia dini atau PAUD memiliki posisi strategis dalam menghadapi tuntutan dan perkembangan dunia yang memasuki era globalisasi. Karena pendidikan memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi yang ada pada manusia. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa jalur pendidikan di Indonesia dibagi menjadi 3 jalur, yaitu pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menetapkan standar kualifikasi tenaga pendidik anak usia dini melalui Peraturan Menteri Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD. Peraturan ini bertujuan untuk mencapai tumbuh kembang optimal anak usia dini di Indonesia. Namun, pada kenyataannya, dinamik serta polemik terkait realisasi dari peraturan tersebut utamanya menyangkut kualifikasi tenaga pendidik pada beberapa lembaga anak usia dini masih menjadi kendala utama dalam dunia pendidikan anak usia dini. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria tentang kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PAUD. Tenaga pendidik PAUD meliputi guru PAUD, guru pendamping, dan atau guru pendamping muda. Adapun tenaga kependidikan ialah tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelaksanaan teknis proses pendidikan anak usia dini. Terkait hal tersebut,
antara Permendikbud nomor 137 tahun 2014 dan Permendiknas nomor 58 tahun 2009 mempunyai persamaan di antaranya. Yang pertama, untuk menjadi guru PAUD harus memiliki ijazah diploma 4 atau D4 atau sarjana S1 dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditasi atau sarjana kependidikan yang lain yang relevan atau psikologi, dan memiliki sertifikat pendidikan profesi guru atau PPG. Selain itu, guru PAUD harus memiliki 4 kompetensi dasar, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang kedua, untuk guru pendamping harus memiliki ijazah D2 PGTK dari program studi terakreditasi atau minimal lulusan sekolah menengah atas atau SMA, tetapi telah memiliki sertifikat pelatihan atau pendidikan atau juga kursus PAUD. Di samping itu, mempunyai 4 kompetensi, yakni kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional. Yang ketiga, untuk guru pendamping muda harus memiliki ijazah sekolah menengah atas atau SMA, serta memiliki sertifikat pelatihan atau pendidikan kursus PAUD jenjang pengasuh PAUD dari lembaga yang berkompeten atau diakui oleh pemerintah. Selain itu, diwajibkan memiliki kompetensi dasar pengasuhan keterampilan, melaksanakan pengasuhan, bersikap, dan berperilaku. Kompetensi tutor atau pendidik PAUD dalam merancang model pembelajaran yang inovatif berbasis kearifan budaya lokal dapat dideskripsikan sebagai berikut. Yang pertama, pendidik sudah menentukan tema pembelajaran yang sesuai potensi lokal. Yang kedua, tema-tema yang dipilih sudah berbasis kearifan budaya lokal. Yang ketiga, adanya kesesuaian antara indikator dengan materi pembelajaran. Yang keempat, adanya kesesuaian antara tema dengan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, adanya keterpaduan antara materi pembelajaran dengan kegiatan pembelajaran yang dilakukan anak. Yang keenam, media pembelajaran atau AP sudah memanfaatkan potensi budaya lokal. Tenaga kependidikan terdiri atas pengawas, TK atau RA atau BA, penilik KB atau TPA atau SPS, kepala PAUD, TK, RA, BA, KB, TPA atau SPS. Tenaga administrasi dan tenaga penunjang lainnya, pendidik dan tenaga kependidikan anak usia dini memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan sehat jasmani, rohani, atau mental dan sosial. Demikianlah penjelasan dari saya terkait kualifikasi profesional guru PAUD. Terima kasih Ibu Roja. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.